Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Saya merupakan salah satu mahasiswa ilmu komunikasi dari Fakultas Fisip Universitas Maliku Saleh. Ini merupakan resume tugas saya tentang mata kuliah komunikasi publik. Nah, sebenarnya apa sih komunikasi publik itu? Nah, komunikasi publik adalah merupakan salah satu cabang dari ilmu komunikasi itu sendiri. Nah, yang semakin hari kian populer. Kenapa demikian? Karena penggunanya dari kalangan bisnismen, dari kalangan pengusaha, bahkan dari kalangan orang awam. Komunikasi publik ini sering disamakan dengan komunikasi massa karena komunikasi publik menggunakan media massa sebagai salah satu saluran atau siaran untuk melakukan komunikasi publik. Sebenarnya komunikasi massa ini berbeda dengan komunikasi publik karena komunikasi massa itu sangat spesifik. Dia hanya menggunakan media massa, sedangkan komunikasi publik itu sangat luas karena bisa menggunakan media massa, new media seperti Facebook, Instagram, Twitter, bisa menggunakan media cetak, bisa juga dengan orasi pada saat kampanye partai politik. Nah, kemudian komunikasi publik ini adalah kombinasi antara hubungan media massa, hubungan media relation, jangkauan komunitas, relasi pelanggan, komunikasi resiko, dan lain-lainnya. Berarti komunikasi publik ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Nah, kemudian setelah kita membahas jangkauan komunikasi publik, kemudian komunikasi publik itu apa, kita masuk kepada kesimpulan apa sih komunikasi publik itu. Komunikasi publik adalah penyampaian pesan, ide, gagasan kepada audiens yang audiennya itu banyak atau biasa disebut publik dengan sarana yang macam-macam, bisa menggunakan media massa, media cetak, bahkan melakukan orasi, bisa juga menggunakan new media untuk tujuannya menjangkau publik. Nah, selanjutnya ada 4 poin penting, yaitu tentang penyampaian. Ada 4 poin penting tentang bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi publik itu sendiri. Yang pertama adalah penyampaian, yaitu bagaimana cara kita mengatur bahasa yang ingin kita sampaikan, bagaimana cara kita membuat orang mengerti apa yang sedang ingin kita sampaikan. Kemudian yaitu perencanaan. Nah, sebelum kita melakukan orasi, sebelum kita melakukan proses komunikasi publik, baik itu dengan media massa, media cetak, ataupun dengan cara berorasi, kita tentu harus memiliki rencana. Itu bagaimana dan apa yang ingin kita sampaikan nantinya. Kemudian yaitu selanjutnya tentang vokal. Bagaimana nada suara Anda ketika Anda berbicara, kemudian intonasinya, tinggi dan rendah intonasi Anda, kemudian juga tone suara Anda. Nah, kemudian adalah memperhatikan audiens. Itu juga termasuk dalam 4 poin penyampaian komunikasi publik. Bagaimana cara kita memperhatikan audiens, yaitu termasuk dengan kita melakukan kontak mata. Tidak hanya kita berpaku pada teks, tidak hanya kita melihat kiri kanan, tapi juga termasuk melakukan kontak mata dengan si audiens. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang ketepatan, yaitu ketepatan antara berita atau sesuatu yang ingin Anda sampaikan dengan keadaan publik saat ini. Misalnya sekarang di Aceh lagi marak tentang Maulid. Ini kan juga termasuk bulan Maulid. Maka jika kita ingin melakukan orasi, yaitu menyampaikan pesan-pesan melalui publik, baiknya juga kita menyinggung tentang Maulid ini. Kenapa begitu? Karena menurut saya
ketepatan ini termasuk akuratan sesuatu yang sedang terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu konsep dasar komunikasi publik. Definisi dari konsep dasar ini adalah merupakan proses yang terjadi antara komunikan dan komunikator yang merupakan publik. Sebelum kita melakukan komunikasi publik, kita harus tahu sebenarnya definisi dari komunikasi publik ini apa? Yaitu adalah proses penyampaian ide, gagasan, atau pesan kepada publik dengan tujuan untuk memberi pengertian atau dengan tujuan untuk memberi berita. Nah, kemudian kita masuk kepada urgensi. Urgensinya yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri, menjadi sebuah wadah untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pesan. Kemudian menjadi populer, kemudian menjadi leader, dan dapat menjadi pengaruh bagi orang-orang yang lain. Jadi pentingnya komunikasi publik ini, kita bisa mempengaruhi orang dengan mindset yang positif, dengan kata-kata motivasi yang positif, dengan mengatakan hal-hal yang baik kepada publik, dengan menyampaikan informasi-informasi yang berguna bagi publik. Nah, kemudian ada juga hambatan yang terjadi di dalam proses komunikasi publik. Salah satunya yaitu tidak percaya diri karena mungkin belum terbiasa, atau mungkin karena perencanaan yang tidak cukup matang, kemudian kurang persiapan, kemudian belum terbiasa, mungkin baru pertama kali di atas panggung, belum terbiasa dengan memegang mic, dengan melakukan kontak mata dengan audiens, kemudian sakit dan lain-lain. Itu merupakan hambatan dari komunikasi publik. Nah, selanjutnya yaitu metode persiapan jangka panjang bagi yang ingin melakukan komunikasi publik. Nah, adapun metodenya yaitu menumbuhkan pribadi yang sehat. Artinya pikiran kita harus sehat. Artinya pikiran sehat itu mindset kita harus positif. Kemudian mempersiapkan pengetahuan. Artinya kita harus mempersiapkan apa yang bakal kita katakan kepada audiens. Kemudian berlatih untuk persiapan jangka panjang. Sering-seringlah berlatih di depan kaca seperti itu misalnya. Kemudian ada juga metode persiapan jangka pendek, yaitu menyiapkan bahan, kemudian menyiapkan topik, menentukan metode, menyusun berita, dan melatih penyajian. Bedanya metode persiapan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek ini lebih banyak yang harus dipersiapkan karena ini merupakan hal yang harus segera, namanya aja jangka pendek. Nah, jadi yang pertama itu menyiapkan bahan, termasuk bahan apa yang ingin kita bicarakan di depan audiens, kemudian topik apa yang akan kita bawakan, metode apa yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya bagaimana kita menyusun berita supaya mudah dan dapat dipahami oleh audiens, dan kita juga harus melatih penyajian kita. Kemudian ada tips untuk memilih topik. Yang pertama itu harus menyesuaikan audiens. Saat Anda membawa topik yang ringan, berarti Anda harus mencari atau mengatakan, maksud saya mencari audiens yang bisa dibicarakan atau disampaikan dengan topik yang ringan. Artinya menyesuaikan dengan kebutuhan audiens. Kemudian menyesuaikan pengalaman, kemudian menyesuaikan ilmu kita, dan menyesuaikan ilmu audiens. Artinya harus sesuai antara pemahaman kita dan apa yang dipahami oleh audiens itu. Nah, kemudian tips penyajian, yaitu sesuai dengan EYD supaya mudah dimengerti,
kemudian harus singkat supaya juga audiens ini lebih mudah paham. Kemudian Anda harus menyelipkan humor atau ilustrasi supaya penyampaian Anda menarik. Dan selanjutnya penyampaian Anda harus logik dan argumentatif. Nah, saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait resume saya tentang komunikasi publik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.